Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 12 bab 3 turunan fungsi latihan 3.5 nomor 1 sampai 5 halaman 127. Soal nomor 1, pembangunan sebuah jembatan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya Y sama dengan 3X min 900 plus 120 per X dan Y dalam ratusan ribu. Berapa hari pembangunan jembatan tersebut harus diselesaikan agar biaya yang dikeluarkan oleh pemborong minimum? Di sini persamaan ini harus diralat ya, karena kalau kita kerjakan akan menghasilkan biaya yang negatif. Ya, biayanya itu akan bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya di mana letak kesalahannya, mari kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita mencari turunan pertama dari Y sama dengan 3X min 900 plus 120 per X. Kita tulis dulu persamaannya. Setelah itu untuk mempermudah mencari turunan pertama, di sini nilai X-nya saya letakkan di atas, sehingga di sini X-nya pangkat 1, sehingga jika saya letakkan di atas pangkatnya akan menjadi min 1. Setelah itu baru kita turunkan, Y absen sama dengan 3X diturunkan itu menjadi 3, kemudian di sini plus 120 X pangkat min 1 itu kalau kita turunkan akan menjadi min 120 X pangkat min 2. Selanjutnya adalah kita mencari titik stasioner dari Y sama dengan 3X min 900 plus 120 per X. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapat turunan pertamanya tadi 3X min 120 X pangkat min 2 sama dengan 0. X pangkat min 2 saya letakkan di bawah, sehingga pangkatnya saya ubah menjadi positif. Sehingga di sini diperoleh X pangkat 2 ada di bawah ini. Setelah itu min 120 per X kuadrat itu saya pindah ruas menjadi positif, sehingga diperoleh 3 sama dengan 120 per X kuadrat. Setelah itu adalah saya kalikan silang di sini, yang X kuadrat ada di posisi kiri, sedangkan yang 3 ini ada di posisi kanan sebagai pembagian. Setelah itu 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40. Selanjutnya adalah X sama dengan di sini akan menjadi kuadrat, saya pindah ruas sehingga di sini akan menjadi plus minus akar dari 40. Karena di sini adalah X itu adalah hari, maka yang kita ambil adalah yang positif, sehingga X-nya sama dengan akar 40, atau kalau sudah kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Kalau dijadikan ke desimal itu 6,32. Karena di sini hitungannya hari, maka bisa kita bulatkan menjadi 7 ya, 7 hari. Sekarang kita cari nilai Y-nya, yaitu dengan cara kita substitusikan X sama dengan 2 akar 10 ke dalam persamaan awal ini. Yang ini, Y sama dengan 3X min 900 plus 120 per X ini ya, yang ini yang soal ini. Sehingga di sini saya ganti nilai X-nya dengan 2 akar 10 ya, seperti ini. Setelah itu kita hitung 3 kali 2 akar 10 menjadi 6 akar 10 dikurangi 900 ditambah 600. Di sini 120 dibagi 2 menjadi 600, kemudian di sini per akar 10 saya kalikan dengan sekawannya, saya kalikan dengan akar 10 sehingga akan menjadi rasional ya, sehingga di sini diperoleh 10 kali 10 menjadi 10 akar 10 kali akar 10 menjadi 10, di sini akar 10 di atas ya, sehingga kalau disederhanakan 60 dibagi 10 akan menjadi 6, sehingga di sini menjadi 6 akar 10 ya. Sehingga kalau kita tulis di sini 6 akar 10 ditambah 6 akar 10 menjadi 12 akar 10 dikurangi 900. Di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal itu hasilnya adalah min 862,052. Jadi di sini biayanya itu negatif. Tidak mungkin kan biaya negatif. Jadi kalau kita jembatan tersebut dikerjakan dalam waktu 7 hari, maka biayanya adalah negatif 862,052. Jadi tidak mungkin.
ya. Jadi titik stasionernya ini atau nilai maksimumnya ini, ya, nilai maksimum atau minimumnya ini, dan hasilnya itu adalah negatif. Jadi tidak mungkin, ya, kalau kita buat grafiknya seperti ini. Saat dikerjakan selama 7 hari ini, ya, ada di posisi sini, ya, jadi minimumnya itu biayanya malah negatif, yaitu negatif 862,052. Jadi di sini tidak mungkin, ya, dikerjakan selama 7 hari tapi bayarnya negatif, kan tidak mungkin. Jadi di sini soalnya harus diralat, ya. Saya coba meralat untuk yang ini min 900 saya jadikan plus 900, ya. Dengan cara yang sama nantinya akan diperoleh nilai X-nya itu sama. Kita ambil akar 40 yang positif, sehingga sama dengan akar 40 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 10 atau sama dengan 6,32 atau sama dengan 7, ya. Jadi bisa diselesaikan dalam 7 hari. Setelah itu kita substitusikan X sama dengan 2 akar 10 ini ke dalam persamaan awal yang ini, yang plus 900 tadi, yang saya ralat dengan plus 900 tadi, sehingga di sini 3 dikalikan X-nya diganti 2 akar 10 ditambah 900 ditambah 120 per X di sini diganti 2 akar 10. Kita hitung 3 kali 2 berarti 6, berarti 6 akar 10 tambah 900, kemudian di sini 120 dibagi 2 menjadi 60 per 10, kemudian kita rasionalkan dikalikan dengan akar 10 per akar 10. Di sini akar 10 kali akar 10 menjadi 10, sehingga menjadi yang di atas tetap akar 10, ya. Jadi 60 akar 10. Kemudian 60 dengan 10 dicoret menjadi 6. Kemudian 6 ditambah 6 akar 10 menjadi 12 akar 10 ditambah 900. Kalau kita jadikan desimal menjadi 937,95, ya. Jadi biayanya karena di sini dalam ratusan ribu, biaya menjadi 937.950, ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalau kita gambar grafiknya, maka saat X itu 7 hari atau di sini 2, akar 10, ya, ini nilainya ada di sini di 937,95 di sini. Jadi memenuhi, ya. Jadi banyak hari pembangunan jembatan tersebut harus diselesaikan agar biaya yang dikeluarkan oleh pemborong minimum adalah 2 akar 10 atau kalau kita jadikan desimal itu 6,32, karena di sini pekerjaan nyata kita bulatkan menjadi 7 hari, ya. 7 hari dengan membayar sekitar angka 900-an, lebih dari 900.000, ya, karena di sini yang dicek tadi untuk 6,32. Jadi kalau kita membulatkan ke 7 hari, maka X-nya itu kita ubah ke dalam, kita ganti dengan 7. Kalau tadi saya tetap pakai yang 6,32 karena hanya sebagai pengecekan. Karena di sini yang ditanyakan hanya berapa hari, ya, agar pembayarannya itu minimum, ya. Jadi jawabannya adalah 6,32 hari atau kalau dibulatkan menjadi 7 hari. Dengan meralat yang di sini kita ubah menjadi plus 900. Soal nomor 2, tentukan dua buah bilangan real positif dengan jumlah kedua bilangan itu minimum dan mempunyai hasil kali 80. Kita misalkan dua bilangan real positif tersebut adalah A dan B, sehingga di sini kalau dikalikan A dikalikan B sama dengan 80 ini. Sehingga di sini kalau kita nyatakan ke dalam, kemudian kita misalkan penjumlahannya itu dengan Y, sehingga bisa saya tuliskan Y sama dengan A plus B,
ya. Jadi A ditambah B itu sama dengan B-nya kita ganti dengan yang ini, B sama dengan 80 per A, sehingga di sini kita peroleh A ditambah B-nya diganti yaitu 80 per A, sehingga kita punya persamaan Y sama dengan A plus 80 per A. Yang pertama yang kita cari adalah mencari turunan pertama dari Y sama dengan A plus 80 per A. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian setelah itu A ada di bawah di posisi penyebut. Di sini A-nya pangkat 1, saya letakkan di atas sehingga pangkatnya saya tulis negatif, ya. Setelah itu saya turunkan, A diturunkan menjadi 1, sedangkan plus 80 A pangkat min 1 saya turunkan menjadi min 80 A pangkat min 2. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner Y sama dengan A plus 80 per A. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0, sehingga turunan pertamanya tadi diperoleh 1 min 80 A pangkat min 2 itu sama dengan 0. Hanya saya positifkan lagi sehingga saya tulis menjadi 80 per A kuadrat. Kemudian min 80 per A kuadrat saya pindah ruas ke sisi kanan menjadi plus, sehingga di sini diperoleh 1 sama dengan 80 per A kuadrat. Kemudian saya lakukan perkalian silang sehingga A-nya ada di posisi kiri kuadrat, sedangkan 1 ada di posisi kanan menjadi pembagi. Jadi 80 dibagi 1 nilainya 80 tetap. Setelah itu A sama dengan kuadratnya saya pindah ruas sehingga menjadi plus minus akar dari 80, ya. Kalau kita sederhanakan menjadi di sini plus minus akar dari 16 kali 5 itu sama dengan plus minus 4 akar dari 5, ya. Akar dari 16 itu 4. Karena di sini soalnya adalah bilangan real positif, maka yang memenuhi adalah A-nya sama dengan akar 45 yang positif, yaitu kalau kita tulis ke dalam bentuk desimal itu sama dengan 8,94, ya. Jadi pada langkah ini tinggal kita substitusikan, ya. Jadi Y sama dengan A plus B minimum dengan A sama dengan 4 akar 5, sehingga A-nya ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini, B sama dengan 80 per A, sehingga di sini diperoleh B sama dengan 80 per 4 akar 5, ya. A-nya diganti 4 akar 5. Kemudian setelah itu 80 dibagi 4 menjadi 20 per akar 5. Saya rasionalkan penyebutnya, saya kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga di sini 20 dikalikan akar 5, akar 5, akar 5 dikalikan akar 5 menjadi 5. Setelah itu saya sederhanakan, di sini 20 dibagi 5 itu menjadi 4, sehingga diperoleh 4 akar 5. Jadi dua bilangan real positif tersebut adalah 4 akar 5 dan 4 akar 5. Ya, jadi bilangan hasilnya ada itu. Di sini saya kosongi. Di sini adalah untuk mencari mana yang positif, mana yang negatif, ya. Kan di sini kan minimum. Di sini kan angkanya ada 2, positif dan negatif. Karena di sini ketentuannya bilangan real, jadi tidak usah dicari. Kita sebenarnya tidak usah mencari turunan kedua kemudian mengecek titik baliknya mana yang minimum, mana yang maksimum, itu tidak perlu. Karena di sini yang diminta adalah bilangan real positif, ya. Mana positif, jadi yang dipakai langsung ini yang memenuhi. Tapi kalau misalkan guru kalian disuruh harus mengecek, maka langkah ini ya harus ditulis, sehingga yaitu kita cari dulu turunan keduanya dari Y sama dengan A plus 80 per A. Tadi turunan pertamanya ya absennya itu ini 1 min 80 A pangkat min 2, sehingga kalau kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, y double absen sama dengan di sini 1 diturunkan menjadi 0, sedangkan min 80 A pangkat min 2 diturunkan akan menjadi 160 A pangkat min 3, atau kalau kita tulis ke dalam pangkat positifnya menjadi sama dengan 180 per A pangkat 3. A pangkat min 3 ada di atas, kalau ingin dipositifkan maka kita letakkan sebagai penyebut, sehingga pangkatnya menjadi A pangkat 3.
Kemudian baru kita mencari titik balik maksimum dan minimumnya dari Y sama dengan A plus 80 per A. Ini baru kita cek. Yang ini A-nya ini yang negatif, kita substitusikan ke Y double absen ini. Yang ini yang 160 per A pangkat 3. A pangkat 3-nya kita ganti A-nya dengan min 4 akar 5. Ini. Sehingga di sini Y double absen sama dengan 160 per buka kurung min 4 akar 5 tutup kurung pangkat 3. Nah, kita hitung buka kurung min 4 akar 5 tutup kurung pangkat 3 itu hasilnya adalah min 320 akar 5. Kemudian di sini 160 dicoret dengan 320 menjadi 2. Yang di atas 1 di bawah 2, sehingga tanda minnya saya letakkan di sini sehingga menjadi 1 per 2 akar 5. Saya rasionalkan menyebutnya sehingga menjadi 1 kali 5 ini 5. Kemudian 2 akar 5 dikalikan akar 5. Akar 5 dikalikan akar 5 itu 5 dikalikan 2 menjadi 10. Nah, jadi di sini hasilnya adalah sama dengan min akar 5 per 10. Jadi lebih kecil daripada 0, berarti akan bernilai maksimal. Ya. Nah, jadi titik baliknya yang ini, yang A sama dengan min 4 akar 5 ini nilainya adalah maksimum. Ya. Sedangkan untuk A sama dengan 4 akar 5 itu kita cek ke turunan keduanya ke 160 per A pangkat 3. Di sini A-nya kita ganti dengan 4 akar 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan 320 akar 5. Kemudian kita coret, di atas dapat 1, di bawah dapat 2. Kemudian di sini kita tulis 1 per 2 akar 5. Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Di sini akan diperoleh akar 5 per 10. Hitungannya sama dengan di atas sebenarnya ya. Tapi hanya berbeda tanda, yang di sini positif berarti lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 artinya adalah titik balik minimum ya. Jadi di sini sudah pasti memenuhi ya. Di sini kan minimum, agar penjumlahannya minimum. Jadi meskipun langkah mencari turunan kedua ini sampai ke titik balik minimum ini tidak kita lakukan, itu tidak apa-apa. Jadi sudah pasti jawabannya itu A sama dengan sampai langkah sini sudah pasti bahwa A sama dengan 4 akar 5 itu sudah minimum, karena di sini yang diminta adalah bilangan real positif. Kalau yang min 4 akar 5 itu negatif, jelas tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi pasti yang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini kita lanjutkan dari yang sini lagi. Jadi Y sama dengan A plus B minimum dengan A sama dengan 4 akar 5, sehingga sama langkahnya dengan tadi yang sudah saya jelaskan. A sama dengan 4 akar 5 kita substitusikan lagi ke B, yaitu 80 per A, dengan merubah A nya dengan 4 akar 5, itu sama dengan 20 per akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5 menjadi 20 akar 5 per 5, itu sama dengan 4 akar 5. Jadi pasti benar ya. Jadi meskipun sekali lagi ya, jadi meskipun langkah mencari turunan kedua dan mencari titik balik maksimum minimum ini tidak kita lakukan ya, ini tetap benar. Kalau kita cek secara grafiknya seperti ini adalah grafik Y sama dengan A plus 80 per A ya, atau ini adalah grafik dari Y sama dengan A plus B ya. Di sini saat A-nya itu adalah 4,5, jadi ada di sekitar sini, atau 8,94 nilainya ya, ada di sini. Maka penjumlahannya itu ada di sekitar sini. 4 akar 5 ditambah 4 akar 5 itu ada di sekitar 17, sekian ya. Jadi benar di sini ini merupakan titik balik minimum ya. Sedangkan kalau min 4 tadi itu titik balik maksimum. Jadi seperti itu. Soal nomor 3, sebuah talang air akan dibuat dari sebuah plat seng dengan lebar 50 cm dengan cara melipat kedua sisi plat seng sama panjang. Tentukan ukuran penampang tegak talang air tersebut sehingga talang dapat dialiri air semaksimal mungkin. Kalau kita gambarkan seperti ini,
Jadi di sini lebarnya itu awalnya 50, kemudian sisi kiri dan sisi kanan ini kita tekuk untuk menjadi bagian atas atau menjadi tinggi, ya seperti ini. Sehingga kita misalkan yang kita tekuk itu ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Kita misalkan X, jadi kita tekuk akan seperti ini. Jadi tingginya menjadi X, sedangkan untuk lebarnya ini berarti tadi kan totalnya 50, berarti 50 min 2x dikurangi x sisi kiri dan x sisi kanan, berarti 50 min 2x. Jadi ini bentuknya. Jadi bentuk talang tegaknya, penampang tegaknya di sini akan seperti ini, ya. Nah, jadi di sini hubungannya adalah antara lebar dan tinggi. Nah, mencari luas penampang tegak talang air. Pertama tingginya itu x. Kemudian lebarnya itu adalah 50 min 2x. Sehingga luasnya itu sama dengan di sini lebar kali tinggi. Ini kan persegi, ya persegi panjang. Berarti lebar kalikan tinggi. Itu sama dengan lebarnya 50 min 2x dikalikan tingginya x. Sehingga di sini diperoleh 50x min 2x kuadrat. Selanjutnya di sini karena diminta maksimal, maka langkah-langkahnya yang kita lakukan adalah mencari turunan pertama seperti yang sudah sebelumnya. Mencari turunan pertama dari L sama dengan yang ini 50x min 2x kuadrat. Sehingga kalau kita turunkan, kita tulis dulu persamaannya, kemudian baru kita turunkan 50x diturunkan menjadi 50, sedangkan min 2x kuadrat diturunkan menjadi min 4x. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari L sama dengan 50x min 2x kuadrat. Ya, titik stasioner diperoleh saat turunannya itu sama dengan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sehingga tadi turunan pertamanya kita peroleh 50 min 4x. Berarti ini sama dengan 0. Min 4x pindah ruas menjadi positif sehingga diperoleh 50 sama dengan 4x. Kemudian 4 perkalian pindah ruas jadi pembagian sehingga diperoleh 50 per 4 sama dengan x. Sehingga di sini 25 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 25 per 2 sama dengan x, atau x-nya itu sama dengan 25 per 2. X ini tadi kan sama dengan tinggi, berarti tingginya itu sama dengan x sama dengan 25 per 2 cm. Satuannya di sini cm. Selanjutnya adalah x sama dengan 25 per 2 ini kita substitusikan ke lebarnya yang ini. X yang ini kita ganti dengan 25 per 2 sehingga kita tulis L sama dengan 50 min 2x sama dengan 50 min 2 dikalikan ini x nya diganti dengan 25 per 2 sama dengan ini 2 dengan 2 dicoret menjadi 25 sehingga 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Jadi di sini jadi ukuran penampang tegak talang air tersebut adalah tingginya 25 per 2 cm dan lebarnya sama dengan 25 cm. Nah, di sini tidak perlu kita cek tidak perlu kita cari turunan kedua, kemudian kita cari nilai titik balik maksimum dan minimumnya. Ini tidak perlu karena di sini kita lihat persamaannya adalah persamaan kuadrat, ya. Pada latihan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu titik ekstrim, ya. Hanya memiliki satu titik ekstrim. Jadi tidak perlu dicek lagi. X sama dengan 25 per 2 ini sudah pasti merupakan titik ekstrim. Karena di sini maksimal, maka di sini sudah merupakan titik ekstrim maksimal. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita cek. Kemudian soal nomor 4. Suatu parabola mempunyai persamaan y sama dengan 12 min x kuadrat. Dibentuk sebuah persegi panjang yang dua titiknya berada pada kurva tersebut seperti pada gambar di samping. Tentukan luas maksimum persegi panjang ABCD. Ini gambarnya, ya. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kita tuh x, y, ya. Sehingga di sini
dari 0 ke B ini panjangnya X, sedangkan dari B ke C ini panjangnya Y. Ya, sedangkan titik D itu sama di sini, berarti titiknya min X, Y. Jadi dari A ke 0 itu panjangnya itu X. Kalau koordinatnya kan di sini A-nya ini min X ya. Jadi karena di sini kita mencari panjangnya, berarti dari A ke titik pusat ini itu panjangnya X ya. Sehingga panjang AB ini menjadi 2X, sedangkan panjang BC ini menjadi Y. Nah, panjangnya itu 2X, lebarnya itu sama dengan, tadi kan lebarnya sama dengan Y ya. Nah, sehingga Y ini kita pakai kurvanya tadi, persamaan kurva tadi, yaitu Y sama dengan 12 min X kuadrat. Nah, ini. Nah, sehingga karena di sini kita ditanya luas, kita cari luasnya dulu, itu sama dengan panjang dikalikan lebar. Sama dengan panjangnya tadi 2X dikalikan lebarnya, yaitu 12 min X kuadrat. Sehingga 2X dikalikan 12, ini menjadi 24X. 2X dikalikan min X kuadrat menjadi min 2X pangkat 3. Nah, karena di sini luasnya harus maksimal, maka caranya sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu turunan pertamanya, dari L sama dengan 24X min 2X pangkat 3. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita turunkan. 24X diturunkan menjadi 24, kemudian min 2X pangkat 3 diturunkan menjadi min 6X kuadrat. Selanjutnya adalah kita mencari titik stasioner dari L sama dengan 24X min 2X pangkat 3. Nah, titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti L absennya sama dengan 0. Tadi turunan pertamanya kita peroleh 24 min 6X kuadrat. Nah, jadi kita tulis di sini 24 min 6X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, setelah itu min 6X kuadrat saya pindahkan ruas menjadi 6X kuadrat positif. Kemudian 6 perkalian saya pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini diperoleh 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4. Kemudian kuadrat saya pindahkan ruas menjadi plus minus akar 4 sama dengan X. Sehingga di sini plus minus 2 sama dengan X. Karena di sini adalah sisi itu selalu positif, maka X yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Ya. X ini sama dengan 2, maka kita langsung masukkan ke dalam luasnya. Ya, di sini kan ditanyakan luas maksimum. Jadi X sama dengan 2 ini pasti akan memperoleh luas maksimum. Kenapa? Karena yang satunya X-nya min. Sisi tidak boleh min, berarti pasti yang dipakai hanya X sama dengan 2. Akan mencapai pasti maksimum. Jadi tidak perlu dicek lagi. Tidak perlu kita melakukan atau mencari turunan keduanya, kemudian kita mencari titik balik maksimum atau minimumnya, itu tidak perlu. Karena dari soalnya ini sisi itu yang haruslah positif ya, berarti pasti yang memenuhi yang maksimum saat X sama dengan 2. Jadi langsung saja X sama dengan 2 kita substitusikan ke luasnya. Jadi sini L sama dengan 24X, X-nya diganti 2, jadi 24 dikali 2, kemudian di sini dikurangi 2 dikalikan X pangkat 3, X-nya diganti 2, berarti di sini 2 pangkat 3. Ya, kita hitung 24 kali 2, 48, kemudian 2 pangkat 3 itu 8 dikalikan 2, 16, berarti min 16, itu sama dengan 32. Jadi luas maksimum persegi panjang ABCD adalah 32. Kemudian soal nomor 5, keuntungan produksi sebuah barang dalam suatu perusahaan dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 225x dikurangi x kuadrat dengan fx dalam rupiah dan x menyatakan banyaknya barang. Tentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar keuntungan mencapai maksimum. Langkahnya sama, kalau ditanyakan maksimum minimum itu kita cari dulu turunan pertamanya. Kita tulis dulu persamaannya, fx sama dengan 225x min x kuadrat. Kemudian kita turunkan 225x diturunkan menjadi 225, kemudian min x kuadrat diturunkan menjadi min 2x.
Kemudian selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari fx sama dengan 225x min x kuadrat. Titik stasioner dicapai saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Tadi turunan pertamanya adalah 225 min x, itu berarti kita tulis ini sama dengan 0. Min 2x pindah ruas, min pindah ruas jadi plus. Kemudian 2x, 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi di sini diperoleh 225 per 2 sama dengan x, atau x-nya sama dengan 225 per 2. Atau kalau kita cari ke bentuk desimalnya adalah 112,5. Jadi barang yang harus diproduksi agar keuntungan mencapai maksimum adalah 112,5, atau kalau dibulatkan sama dengan 113 barang. Karena barang biasanya di sini kan sebuah barang, berarti barang yang dibuat itu berupa satuan ya. Jadi tidak mungkin perusahaan ini tidak akan memproduksi setengah barang seperti itu. Jadi kita bulatkan menjadi 113 barang. Nah, di sini bisa kita lihat kita tidak perlu mencari turunan kedua, kemudian kita tidak perlu menentukan titik maksimum atau minimum. Di sini kita lihat dari yaitu x-nya cuma 1 ya, karena di sini persamaan kuadrat ya, berarti titik ekstrimnya itu cuma 1. Karena di sini maksimum, berarti di sini titik ekstrimnya di x sama dengan 22/5 ini pasti maksimum ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengeceknya apakah ini minimum atau titik balik maksimum atau titik balik minimum, itu tidak perlu lagi. Jadi cukup sampai di sini kita sudah bisa menentukan kalau x ini adalah produksi maksimum ya. Jadi jawabannya ini ya. Sedangkan di sini adalah kita mencari keuntungannya ya. Kita substitusikan ke dalam fx-nya tadi yang ini, keuntungannya berapa kalau mau dicek, sehingga kita substitusikan di sini fx, kita ganti x-nya, kita ganti dengan 225 per 2 atau 225 per 2. Kemudian di sini 225 dikalikan x, berarti kita ganti dengan 225 per 2 dikurangi x kuadrat, berarti 225 per 2 dikuadratkan ya. Kemudian hasilnya ini kalau kita kalikan, maka ini adalah hasilnya ya. Ini kalau kita mau hitung ya, kalau kita mau hitung posisi lengkapnya, kalau misalkan guru kalian ini harus dicek, maka langkahnya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kita cari turunan keduanya menjadi min 2x ya. Kemudian mencari titik ekstrimnya, itu x ini kita substitusikan ke turunan keduanya, itu tetap ya, ini negatif 2, berarti lebih kecil dari 0 ya, sudah pasti titik ekstrim maksimum ya. Jadi ini meskipun tidak dicek, ini tidak apa-apa karena hasilnya sudah pasti benar seperti itu ya. Kalau kita buat grafiknya seperti ini, saat x-nya itu 112,5, maka keuntungannya itu ada di sini ya, ada di atas 12 ribuan ya. Ya, ada di atas sekitar 12.000 sampai dengan 13.000 seperti itu. Demikian pembahasan latihan 3.5. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.